Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu ya, semangat. Walaupun Bapak kalau keadaan kurang sehat, tapi harus bersemangat juga. Kalian bersemangat, Bapak juga harus bersemangat. Ya. Apa kabar? Sehat? 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 Pertama, puji diri. Adik-adik sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bunga tadi, pramuka adalah ekstrakurikuler wajib di dalam kurikulum 2013. Bapak sebagai wakil kepala sekolah ada kurikulum yang setiap tahun menyusun kurikulum untuk sekolah kita selalu memasukkan pramuka itu sebagai ekstrakurikuler yang wajib. Jadi tidak ada pengecualiannya, ya, tidak ada pengecualiannya. Semua wajib ikut. Semua wajib ikut. Di pramuka itu bukan berarti hanya baris berbaris seperti ini saja. Semuanya bisa. Kalau kamu pernah pergi pramuka, apakah baris berbaris saja? Dan tidak. Ada juga lomba-lomba yang lain, ya. Berarti pramuka itu lengkap isinya. Untuk apa pramuka itu wajib? Karena mendidik mental, ya, mendidik mental, fisik kalian, agar menjadi generasi yang betul-betul kuat, menjadi generasi penerus bangsa. Jangan menjadi bangsa yang loyo. Tuh yang di belakang, jangan jadi bangsa yang loyo nantinya. Karena pemuda itu adalah tiangnya negara, ya. Pemuda itu adalah tiangnya negara. Jadi di pramuka ini akan dididik berbagai macam keterampilan agar kalian tuh mampu nanti, ya. Bapak dari SD saja sudah hobi itu pramuka. Ketika Bapak SMP, itu Jalan Harapan Raya itu masih jalan tanah, Sungai Sail itu masih jalan, jembatannya masih jembatan papan. Kami bukan di atas jembatan itu lewatnya. Ketika hiking itu, ke dalam Sungai Sail itu kami lewat. Tidak ada takut. Kata orang lintah segala macam, gak ada itu lintah. Jumpa lintah dimakan itu lintah. Ya, begitu semangatnya yang muda itu. Dan harus dan wajib kalian kerjakan, ya, portofolio. Tugas dan portofolio wajib kalian kerjakan. Mari sama-sama ikuti kegiatan sesuai dengan jadwal. Selesai ini nanti istirahat, kemudian lanjutkan apa kegiatannya lagi. Tidak perlu pembinanya, gurunya mencari-cari kamu. Dimulai disiplin itu dari diri kita sendiri, pribadi kita. Karena itu yang memperkatakan disiplin tadi juga termasuk, ya, menghargai orang lain. Ya, jangan kalian bisa minta dihargai, tapi kalian tidak bisa menghargai orang lain. Itu tidak akan pernah bisa terjadi. Ya, jadi di sini tadi kenali lingkungan, bijak menentukan lingkungan, dan ikuti disiplin diri kalian, baru mengikuti disiplin lingkungan. Dimanapun kalian berada, itu yang kalian terapkan nanti. Bapak yakin kalian akan bisa hidup tenang, banyak teman, ya, tidak ada musuh di sekeliling kita. Ya, jadi Bapak mohon kepada Berbalas pantun itu sama
lebih. Boleh dicatat. Berbalas pantun itu merupakan sebuah tradisi. Kira-kira tradisi di mana bahasaku? Oh, bagus. Karena kita orang tinggal di Riau, jadi berbalas pantun sudah tidak asing. Apalagi setelah dipotong menjadi 4 bagian tiap-tiap kelompok 1,5 jengkal. Nah, dipotong 1,5 jengkal atau 1 jengkal. Jangan sampai rusak matanya. Matanya itu jangan sampai rusak, karena kita berharap tumbuh tunas di mata ubi itu. Matanya jangan sampai rusak. Digesek aja nak, digesek dulu gini. Kalau enggak ada hasil kalau kita perhatikan. Pakai batu. Dan dia lembut, maka dia menyatu, maka sini jadi persilangannya. Pengarapan, mulai jam 8. Ini di dalam proses penyambungan. Teknik penyambungannya sebenarnya ada 2 tipe, bisa melalui tunas dan bisa melalui batang. Ini ada 2 jenis ya. Satu ubi karet atau ubi gajah sebelah kiri bapak ini. Satu ubi konsumsi. Perhatikan cara menyambung. Ingat, sejajarkan dulu mata tunas kita. Jangan sampai terbalik. Mata tunas berada ke atas. Mata tunas. Baik yang ubi gajah atau ubi karet maupun ubi konsumsi. Ini harus matanya sama-sama ke atas. Tahap kedua, setelah kita posisikan begini, tahap kedua dipancung miring. Yang ubi kayu atau ubi gajah ini sebelah bawah yang dipancung miring, yang ubi konsumsi sebelah atas dipancung miring, ya. Setelah itu baru disambungkan begini, diikat sama plastik yang kita sediakan tadi, dipotong, diikat. Karet sebelah bawah ini, nanti kalian yang bagus ya, disandarkan ke ini, pancung miring. Yang ubi konsumsi sebelah atas. Sebelah atas, ingat mata tunas kita jangan terbalik. Mata tunas semua ngadap ke atas. Nah, ini sudah ada 2. Yang ubi karet pancung bagian bawah, ubi konsumsi pancung bagian atas. Usahakan kemiringannya harus sinkron, sama. Nah, sama dia. Harus sedatar. Perhatikan. Nampak? Kelompok 1 nampak? Ketika disatukan begini. Nah, berbentuk dia seperti satu kesatuan.
Nah, ketika melilit dengan plastik, jangan ada sela udara. Karena kalau ada sela udaranya, itu nanti kemungkinan besar akan gagal lilitkan. Nanamnya itu ubi konsumsi yang sebelah bawah. Ya, ubi konsumsi sebelah bawah. Nanti kita praktek nanam sekalian. Ini akan kalian pelihara sampai nanti Januari. Kita akan lihat pertumbuhannya. Ciri-ciri berhasil sambungan kita, nanti akan tumbuh tunas baru di bagian ubi karet. Jika ubi konsumsi juga tumbuh, tunasnya itu kita buang, kita patahin. Kita memelihara pucuk ubi karet, bukan ubi kayu, bukan ubi konsumsi. Nanti akan tumbuh itu semua tunas itu, baik ubi konsumsi maupun ubi karet akan tumbuh. Seminggu kita tanam itu sudah tumbuh. Ketika tunas tumbuh di ubi konsumsi harus kita buang. Begitu cara perawatannya. Nanti 6 bulan, 7 bulan ke depan, ini umbi dari ubi konsumsi akan dipengaruhi oleh genetika ubi gajah. Artinya umbinya akan lebih 10 kali lipat besarnya dari ubi standar. Nah, kita mengharapkan genetika ini memperbesar umbinya. Umbinya bisa kita konsumsi karena berasal dari ubi kayu biasa. Nah, itu tujuan kita. Ada yang bertanya? Oke, berarti sudah jelas. Silakan dipraktekkan. Nah, untuk pembina itu. Gak bisa itu, Dre. Coba satu kan. Oh, ini lagi. Balon kira. Siapa tengoknya? Jadi akad itu artinya ikatan. Karena kita seperti apa? Akad nikah. Akad nikah itu artinya apa? Adalah mengikat nikah dengan satu ikatan. Itu disebut dengan akidah. Disebut dengan akad baratullah. Apa arti baratullah? Cinta kepada Allah. Kalau cinta kalau tidak didasari dengan apa? Dengan Allah. Cintai karena duit itu sementara sifatnya. Tak lama. Tapi kalau mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, dan berjumpa karena Allah. Dalam sejarah ini, 7 manusia besok yang mendapat naungan dari Allah. 7 manusia yang mendapat naungan dari Allah. Satu di antaranya orang mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Di mana ketika itu tidak ada naungan di masa nanti, kecuali yang tadi. Makanya akidah memang agak berat, tapi itu yang walaupun sakit di hati, tapi kita harus terima. Kenyataan. Memang menerima kenyataan Allah. Karena kalau sudah jujur, apapun yang kita lakukan dengan dilandasi kejujuran, walaupun itu pahit, akan bagus nanti di ujung. Apa? Misalnya kayak sesuatu kita ketahui nih, itu menyalahi misalnya, menyalahi aturan yang ada di sekolah. Misalnya ini kawan kamu membuat sesuatu yang tidak, membuat sesuatu yang tidak benar. Misalnya zaman modern, zaman canggih, maka dari itu banyak pengaruhnya terhadap hidup manusia, hidup sosial, tingkah laku manusia. Maka dari itu harus kamu jaga tingkah laku kamu. Contoh sekarang masalah narkoba. Kita menghisap narkoba itu 2 aja. Yang pertama gila, yang kedua mati. Kenapa sebabnya? Karena dunia ini adalah sekarang udah canggih. Nah, di Indonesia ini karena beribu-ribu pulau, dan tidak ada niat kita untuk merubahnya, tidak akan bisa kita rubah. Ngerti itu? Soal seperti itu juga. Atau yang non-Kristen, non-Muslim seperti itu juga. Ya, langsung pulang ya.
besok pagi kita senam pakaian olahraga. Untuk hari kedua besok pakaian olahraga. Jam 7 usahakan sudah hadir di sekolah karena kita senam dimulai pukul 7.30. Senamnya mau mere dan senam pramuka. Terima kasih ya. Mantap, semoga berkah yang diberikan kepada siswa kita.